Ya, tahan. Ya, untuk yang di JPO silakan Pak. Bapak Ibu yang masih di atas jembatan penyeberangan silakan untuk turun Pak. Gua tinggal di sono pojokan. Aman nggak? Aman ya. Raisa maju. Sejajarkan. Pak mau aja di posisi saya. Yang masih di atas jangan menonton Pak. Nggak usah, tabrak dulu. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Aparat kepolisian memukul mundur massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia tadi jadi informasi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu jelang penetapan hasil pemilu 2024, sejumlah tokoh turun ke jalan menuntut usut tuntas kecurangan pemilu. Bahkan massa mengklaim aksi tersebut akan digelar hingga 20 Maret 2024. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan aparat kepolisian telah memukul mundur massa di depan gedung DPR Republik Indonesia Jakarta. Seperti apa situasi terkini dari aksi massa di depan gedung DPR Republik Indonesia? Kami sudah bergabung bersama dengan rekan Galuh Pandu. Selamat malam, Galuh. Kabarnya tadi sempat terjadi ricuh dan akhirnya massa dipukul mundur oleh kepolisian. Tapi bisa mungkin digambarkan kondisi saat ini di depan gedung DPR Republik Indonesia seperti apa? Selamat malam Fani dan pemirsa, saat ini aksi demonstrasi di depan gedung DPR telah selesai dilakukan. Polisi dan aparat kepolisian telah memukul mundur massa yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini untuk menuntut kecurangan dan juga penyelenggaraan pemilu yang curang pada tahun 2024 ini. Dan saat ini lalu lintas juga sudah dibuka kembali, wilayah Jalan Gatot Subroto sudah dibuka sehingga kendaraan sudah bisa berlalu lalang di kawasan Gatot Subroto, dan kemudian massa juga sudah mulai meninggalkan area DPR. Dan memang sempat terjadi kericuhan tadi pada sekitar pukul 7 malam, 7:15 sempat terjadi aksi melempar botol, kemudian juga tarik tambang atau tarik tali di sekitar pagar, dan massa juga menuntut untuk melakukan aksi demonstrasi hingga pukul 10 malam meskipun sesuai aturan harusnya para demonstran ini bisa meninggalkan aksi atau area untuk melakukan aksi unjuk rasa pada pukul 6 sore. Dan sehingga sempat terjadi pertentangan antara aparat kepolisian dengan para demonstran yang jumlahnya sekitar ribuan dan juga gabungan dari mahasiswa, aktivis, pemuda dan juga sejumlah masyarakat sipil lainnya yang akhirnya memukul mundur untuk menghentikan aksi demonstrasi pada 20 Maret ini. Dan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran diantaranya adalah menuntut atau meminta DPR untuk menggulirkan hak angket, mengusut kecurangan pemilu 2024, dan sejumlah tuntutan lainnya diantaranya adalah menolak pelanggaran dari kecurangan yang sistematis, terstruktur dan juga masif pada penyelenggaraan pemilu 2024. Aksi tadi dimulai pada sekitar pukul 1 siang dan mulai ramai dari sekitar pukul 1 siang, kemudian juga dihadiri oleh mantan Ketua Umum dari Muhammadiyah yaitu Gus Samsudin, yang kemudian juga melibatkan dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat dan juga Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Sementara ini yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda Fani. Oke, Galuh, mungkin sedikit saja melihat tadi kan ini massa terdiri dari berbagai elemen. Ketika dipukul mundur oleh kepolisian, apakah mereka menuju ke arah yang sama atau berpisah ke arah mana? Kami
kami melihat bahwa massa tadi sempat berpencar di berbagai dua arah, khususnya barat dan juga timur, karena memang satu jalur sehingga masing-masing memiliki tujuan sendiri karena mereka bergabung dari berbagai macam elemen masyarakat. Fani. Baik, terima kasih Galuh atas informasinya. Selamat kembali bertugas, jaga keamanan selalu. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, KPU sudah melakukan rekapitulasi nasional di 36 provinsi, tersisa 2 provinsi lagi yaitu Papua dan juga Papua Pegunungan. Rencananya rekapitulasi 2 provinsi terakhir digelar pada Rabu pagi. KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan terbang ke Jakarta pada malam hari ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur. Keduanya berangkat bersama dengan pesawat charter. Sebelumnya, KPU mengungkapkan alasan Papua Pegunungan belum melaksanakan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional di hari ini dikarenakan adanya faktor keamanan dan kendala teknis. Faktor keamanan dan kendala teknis ini menyebabkan lokasi rekapitulasi Tolikara harus dipindah ke Jayapura. Jadi insya Allah besok pagi kita lanjutkan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dan setelah itu, setelah semua provinsi kita rekap, kemudian kita siapkan berita acara dan kemudian nanti kita siapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, seperti apa kondisi kantor KPU Republik Indonesia jelang pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 yang direncanakan besok? Saat ini kita sudah terhubung dengan Jen Cahyani di area kantor KPU Republik Indonesia Jakarta. Jen, selamat malam. Saat ini sudah sampai sejauh mana proses rekapitulasi nasional pemilu 2024 dan jam berapa rencananya mungkin besok akan diumumkan? Baik, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Saat ini untuk proses penghitungan suara atau rekapitulasi hasil pemilu 2024 saat ini di dalam sana di gedung KPU RI masih menghitung untuk Provinsi Jawa Barat. Mengingat memang Provinsi Jawa Barat ini sangat luas dan dapilnya banyak, ada 11 dapil. Kemudian untuk di sesi ini dimulai sekitar pukul 8:30 malam tadi, KPU kembali menghitung untuk 6 dapil dari yang tersisa dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk provinsi yang belum dihitung suaranya oleh KPU Pusat atau KPU RI, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan, yang tadi sudah dikonfirmasi oleh Ketua KPU Hasyim Asyari akan dihitung mulai esok hari dan diharapkan dapat tepat waktu mulai pukul 10 pagi. Kemudian nantinya setelah semua sudah direkap keseluruhan dari 38 provinsi tersebut, KPU akan berdiskusi secara internal untuk kemudian mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi suara dari pemilu 2024. Dan dapat kami informasikan pula, Fani dan juga pemirsa, hari ini KPU RI menghitung perolehan suara dari Provinsi Maluku, kemudian saat ini yang masih berlangsung penghitungan untuk Provinsi Jawa Barat, dan untuk keseluruhan ini KPU RI sudah menghitung 36 provinsi. Dan untuk hasil sementara dari rekapitulasi tersebut, untuk paslon yang unggul ini ada di paslon 02 Prabowo Gibran yang unggul di 34 provinsi, kemudian disusul dengan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin di unggul di 2 provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat, kemudian disusul dengan paslon 03 Ganjar Mahfud. Dan saat ini kami masih menunggu untuk rekapitulasi Provinsi Jawa Barat bagaimana dan sampai pukul berapa akan selesai, tapi yang jelas untuk 2 provinsi terakhir, Papua dan Provinsi Papua Pegunungan saat ini masih dalam perjalanan, dan dikarenakan tadi untuk kendalanya karena dari kedua provinsi tersebut malam ini baru menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat provinsi, sehingga besok pagi akan dimulai penghitungan mulai pukul 10 pagi, dan tadi Ketua KPU diharapkan dapat tepat waktu begitu. Kami kembalikan ke Anda, Fani. Harapkan juga seperti itu, Jen, tepat waktu dan juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya demi proses demokrasi di Indonesia ke depannya. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, aplikasi Sirekap terus menjadi sorotan publik terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Bahkan sistem informasi rekapitulasi KPU atau Sirekap disebut memiliki jejak digital kriminal pemilu. Sistem informasi rekapitulasi milik KPU atau Sirekap terus dihujani kritik. Lantaran Sirekap sebagai salah satu bentuk dan upaya kejahatan dalam pemilu. Pakar Informasi dan Teknologi Hairul Anas Suaidi juga mengungkapkan berdasarkan bukti yang terkumpul terdapat jejak digital kriminal di balik Sirekap KPU. Jadi bukti-buktinya ada di situ, bukti-bukti angka-angka dari waktu ke waktu, perubahan-perubahan saya rekam. Kalau ada yang berubah langsung saya simpan, yang baru juga kita simpan. Kita bisa mendapatkan perubahan-perubahan di satu TPS itu berapa kali, kemudian apakah gambar C1-nya berubah dan sebagainya, apakah ada yang diperbaiki atau justru tertukar dengan TPS lain. Bahkan diedit itu kita bisa melihat. Kalau saya melihat ini lebih brutal, ini langsung akses mengubah begitu saja oleh orang operator tertentu gitu ya. Yang menurut saya itu banyak pelakunya gitu. Mungkin ada koordinator atau bagaimana gitu sehingga ada pola-pola yang awalnya mungkin disamar-samarkan gitu ya, tapi lama-lama agak ngawur juga gitu. Pengamat politik Pangi Syarwi juga menyayangkan fungsi Sirekap yang dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kemenangan salah satu pihak. Padahal seharusnya Sirekap sebagai sarana dalam mengawal suara rakyat. Publik percaya dengan IT ini tidak bisa dimain-mainkan, bahwa IT apalagi aplikasi itu dia harus setel, dia tidak boleh sebatas uji coba, dia betul-betul menjadi produk yang sempurna. Nah, dalam Sirekap ternyata di sepanjang perjalanannya niatnya baik untuk transparansi, untuk mengupdate laporan-laporan supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan, tapi ternyata IT-nya tidak siap, akhirnya di take down gitu, sehingga grafiknya hilang. Kemudian yang muncul hanya C1 plano, karena C1 planonya nggak boleh dihilangkan karena itu bukti forensik, bukti dokumen fisik yang untuk menjaga suara supaya suara rakyat tidak terhilang, tersia-sia, terbuang sia-sia. KPU diduga melakukan kejahatan sebab dianggap menutupi informasi publik terkait data perolehan suara Pilpres pada aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi menyikapi situasi keamanan pasca pencoblosan. Situasi pasca pemilu dinilai kondusif usai mencermati isu yang menjadi perbincangan di masyarakat. Panglima TNI hadir dengan pokok bahasan adalah menjaga komunikasi dan informasi pasca pemilu 2024. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa saat ini situasinya adalah kondusif dan aman. Oleh sebab itu kita akan terus menjaga situasi ini, situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya pentahapan pemilu 2024. Kami tadi membahas terkait dengan isu-isu yang mengemuka, khususnya adalah perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan pasca pemungutan suara. Saya menerima laporan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah yang telah diambil. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan untuk apa? Agar informasi yang beredar di media massa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondusivitas. Pemirsa, sejumlah tokoh dan massa dari berbagai aliansi turun ke jalan jelang penetapan hasil pemilu 2024. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam iNews Prime.